Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya Helda Amelia di Mutiara Ramadan. Nah, hari ini kita sudah berada di puasa ke-7 insya Allah sampai badak maghrib. Nah, siapa yang masih sering marah-marah selama puasa nih? Hari ini kita akan membahas mengenai emosi bisa membatalkan ibadah puasa. Tentunya bersama narasumber kita pada hari ini ada Ustadz Heri Putra Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih puasa Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz Heri Putra Effendi. Dipersilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin allazi amarna bil i'tihad wa ala ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah pada kesempatan di sore hari yang penuh berkah pada hari ini dalam suasana menunaikan rangkaian ibadah Ramadan di hari yang ke-7. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah kekuatan, dan alhamdulillah mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya ibadah 7 hari ini, insya Allah baik puasa kita, amalan tarawih kita, baca Quran kita, dan amalan-amalan yang lainnya insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin, ta'ala. amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian Ramadan di sore hari ini adalah apakah emosi itu membatalkan puasa kita? Ya, Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki kesungguhan untuk mencari keberkahan, ya. Syahrul Mubarak. Ya, bulan yang berlimpah dengan banyak keberkahan. Dan juga berlimpah dengan Syahrul Azim. Ya, bulan yang Allah agungkan bagi kita agar kita betul-betul memaksimalkan ya peluang amal kebaikan pada bulan suci yang penuh berkah ini. Dan salah satu amalan ya atau ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, agar kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan perintah puasa. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, tentu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita ini adalah amalan ibadah yang sangat luar biasa, memiliki manfaat, memiliki tujuan. Ya. Dan salah satu hadis yang populer yang kita dengar adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, siapa yang sungguh-sungguh menunaikan ibadah puasa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh penghambaan diri, betul-betul ikhlas, tunduk kepada Allah dan totalitas. Nah, di sini benang merahnya, totalitas ya. Wa ihtisaban, dengan penuh kesungguhan. Bagaimana dia menunaikan ibadah puasa ini dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Ya, karena puasa ada syarat dan ada rukun-rukunnya. Ya, agar kita mendapatkan predikat yaitu ghufira lahum ma taqaddama min dzanbi. Allah hapuskan dosa-dosa yang lalu. Bayangkan. Nah, ini benang merahnya bagaimana kita mendapatkan predikat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ya, dalam menunaikan ibadah puasa ini, hari-hari yang kita lalui ya manusiawi ya, fitrah, kalau kita dihadapkan dengan fluktuatif kehidupan di tengah-tengah kita, baik ada perasaan yang barangkali membuat dumel kita, mungkin kurang nyaman, sehingga ada sesuatu emosi yang keluar. Nah, bagaimana Islam memandang ini dalam ibadah puasa ini?
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kajian dalam ilmu fikih ketika kita menunaikan ibadah puasa, maka hendaklah kita sungguh-sungguh ya. Karena puasa secara bahasa berarti dia menahan ya. Dan menahan ini bukan hanya urusan secara zohir ya, dalam artian menahan makan, menahan minum ya, mohon maaf ya, menahan urusan hubungan suami istri, tetapi juga menahan secara batin juga. Bagaimana totalitas ya, secara pandangan mata kita, menjaga mata ini dalam urusan ibadah puasa bulan Ramadan, agar kita menjaga baik, agar mata ini tidak nanti mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, jangan sampai kita berpuasa, dalam satu hadis disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa, dia menahan lapar, dia menahan dahaga, dia hanya dapat itu saja, tidak mendapatkan tadi predikat ampunan Allah. Atau dia menunaikan rangkaian ibadah taraweh, dia sholat taraweh, dia hanya mendapatkan begadang saja, capek di tengah malam, dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tadi esensi daripada atau nilai yang diharapkan dari ibadah puasa atau ibadah Ramadan itu hanya sebatas menahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari menahan yang dimaksud adalah secara totalitas, ya, termasuk menahan emosi. Ya, walaupun walaupun memang secara zahir bahwa ketika kita berpuasa masih marah gitu kan, masih emosi gitu kan. Nah, tentu tidak batal puasa itu, tapi mohon maaf, ibadah puasanya pahalanya berkurang. Bahkan bisa jadi pahalanya habis karena emosi tadi gitu. Nah, karena itu kita berharap betul-betul mudah-mudahan ibadah Ramadan ini yang bermakna adalah bulan yang mengajak kepada kita pintu keberkahan Syahrul Mubarak. Ya, Syahrul Azim, Syahrul Maghfirah, ya, Syahrul Musawwah, bulan kemurahan hati, ya. Mari kita sambut dengan penuh kesungguhan, ya, totalitas, bahwa kita betul-betul ingin berharap ibadah puasa kita ini nanti melahirkan perubahan-perubahan yang terbaik, ya, baik pada diri kita, ya, karena manusia ini diharapkan cuma 2 poin. Pertama, dia menjadi lebih baik dan lebih buruk, bermuhasabah. Ya, yang kedua, dia meningkatkan amal kebaikan. Ini tugas kita cuma 2 ini. Ya, kalau bahasa sederhana para sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, ya, kalau enggak nambah pahala, ngurangi dosa, atau yang kedua, nambah dosa, ngurangi pahala. Paling gitu. Nah, oleh karena itu para pemirsa TVRI, mari semangat di bulan suci Ramadan ini kita fastabiqul khairat. Maka ibadah puasa yang seyogyahnya membuat kita mampu menahan diri, emosi kita bisa kontrol. Kenapa? Karena ibadah puasa ini spesial untukku, kata Allah. Maka amalan ibadah ini spesial untuk Allah. Allah yang memberikan penilaian, maka berikanlah yang terbaik dari amal ibadah ini. Ya, karena kita ingin mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ya, menjadi hamba yang terbaik, yaitu hamba yang mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Oke, baik, Masya Allah, itulah tadi tausiah singkat dari Ustadz Heri Putra Effendi mengenai apakah puasa ini dapat membatalkan ibadah puasa, emosi bisa membatalkan ibadah puasa. Nah, sebenarnya hukumnya marah pada saat kita sedang berpuasa menurut Islam itu bagaimana sih, Ustadz? Baik, nah, dalam surah Ali Imran, ya, ayat ke-134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Maka Islam mengajarkan kepada kita hendaklah mampu menahan amarah, ya, dan memiliki sifat pemaaf, ya. Nah, karena itu jika kita marah, ya, dalam konteks tadi, ya, dalam kondisi berpuasa, menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan maupun dalam kondisi aktivitas sehari-hari, jangan sampai termasuk dikit marah, gitu, dikit ngomel, gitu kan. Nah, itu sejatinya adalah akan mengurangi kadar amal yang kita lakukan. Ya, sekali lagi, ya, memang ibadah puasa tidak batal, tapi sia-sia. Ya, kalau setiap saat marah, setiap waktu marah, ya, pagi marah, siang marah, gitu, waktu berbuka juga marah, ya, tarawih juga begitu. Sehingga apa? Ya, tidak mendapatkan apa yang diharapkan dengan manfaat dari ibadah puasa itu. Oke. Begitu ya. Maka dari itu banyak sekali yang kalau lagi puasa sabar, betul, jangan marah-marah, taunya itu ya Ustadz ya. Betul. Kalau misalkan kita marahnya cuma ngedumel nih Ustadz, gimana tuh Ustadz? Karena kan ada 2 macam nih marah. Ada yang kita keluarkan dengan kalimat, dan ada juga yang memang ngedumel aja dalam hati. Itu menurut Ustadz gimana tuh Ustadz? Baik, jadi apapun bentuknya marah kecuali, ya, satu, gitu kan. Jadi memang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, satu nasihatnya indah,
bahwa orang yang hebat itu, yang kuat itu bukan orang yang kuat secara fisiknya, tetapi orang yang mampu menahan dirinya. Yang tadi urusan marah ini, ya, bagaimana kita mampu mengontrol diri. Makanya puasa ini hadir dalam bentuk apa? Untuk mengekang nafsu-nafsu yang bisa bergejolak urusan marah ini, salah satunya, ya, agar kita diajarkan bagaimana memiliki sifat sosial yang tinggi, agar kita banyak berintrospeksi diri, merenung tentang apa yang dimaksud dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita harus totalitas menunaikan ibadah Ramadan ini, ya. Nah, jadi kalau secara teknisnya memang marah tadi ada yang dikeluarkan secara zohir gitu kan, ya teriak-teriak atau gimana bentuknya, atau mungkin dalam hati, ya semuanya nggak ada yang bagus kecuali satu, marah dalam urusan syariat Allah, kecuali ya tadi, yaitu ketika agama ini dilecehkan, itu boleh kita marah. Makanya di zaman ya, baginda Rasulullah, para sahabat, ya mereka ketika berperang tentu dengan emosi yang positif. Jadi emosi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kebanyakan kita yang dominan 95% ya emosi yang tadi tidak terkontrol, gitu kan. Baik itu dipendam, karena dipendam juga sama. Semua emosi itu larinya adalah akan mengalirkan apa? Pada ketidakbaikan pada diri manusia itu. Ya, ya bisa dikatakan setiap sesuatu ini dipendam pada keburukan itu akan melahirkan adalah ya katakanlah baik itu dosa-dosa, atau termasuk juga adalah akan memunculkan penyakit-penyakit yang baru. Ya baik itu karena ada dikenal dengan psikosomatis namanya, ya penyakit yang berhubungan dengan pikiran, perasaan. Banyak orang yang nggak bisa tidur, insomnia, itu karena tadi ya kebawa marah terus, sehingga sampai tidur pun dia tidak ikhlas juga. Ya Ustadz ya. Ya itu salah satunya begitu gitu. Emosi itu adalah ketidakmampuan mengontrol diri. Gitu. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar betul-betul bersungguh-sungguh bermujahadah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya terutama dengan hadirnya bulan suci Ramadan, ya agar kita terbentuk karakter-karakter terbaik, ya hati yang bersih, ya qalbun salim, ya betul-betul kita Ramadan ini ingin menjadi hamba yang berubah lebih baik, baik itu secara tutur kata, bahasa, sikap, perilaku, amalan meningkat, ya. Nah, tentu semangat ghirah kita juga berubah, ya ini yang kita harapkan. Masya Allah. Masya Allah ya Ustadz ya. Nah Ustadz, berarti tidak semua sebenarnya emosi itu membatalkan puasa ya Ustadz ya? Ya, baik. Jadi benang merahnya bahwa emosi itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi mengurangi. Dan bahkan bisa menghilangkan kualitas amal pahala itu. Begitu. Jadi kalau yang ditanyakan berarti kalau ketika marah puasa kita batal nggak? Ya nggak batal. Tapi sama dengan sia-sia, gitu kan? Karena yang disebut dengan tadi puasa itu bermakna adalah menahan, ya menahan diri baik secara zohir, makan, minum tadi dan hubungan suami istri, dan juga ternyata ada puasa yang bermakna pada urusan batin juga, ya mampu mengendalikan diri, ya mengontrol diri, ya termasuk urusan batin kita, perasaan, bagaimana kita yang saat ini sedang berpuasa. Kan ada juga kita mendengar nasihat Rasulullah, kalau ada orang yang katakan mengganggu kita, yang mungkin memancing emosi kita, maka katakan kepada beliau, saya sedang berpuasa, begitu. Gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke, baik pemirsa, ternyata sudah digarisbawahi bahwasanya emosi itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahalanya. Nah, setelah ini kita akan membahas lagi nih Ustadz, bagaimana cara kita mengkontrol diri supaya kita tidak emosi terus pada saat puasa. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan.